Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia dengan NIM 212520009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Big Project pada mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Yang pertama yaitu definisi. Definisi dari aplikasi yang saya buat bernama Vegetarians, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang menjual berbagai menu makanan yang sehat dan menu diet. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai menu tersebut dengan harga yang ramah di kantong. Aplikasi ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sebagai anak kos yang kadang makannya itu tidak sehat. Nah, yang kedua ada tools atau software yang saya gunakan dalam pengembangan aplikasi ini yaitu Android Studio. Android Studio sendiri merupakan IDE resmi atau Integrated Development Environment resmi yang dikembangkan oleh Google sendiri untuk pengembangan aplikasi Android. Ini juga merupakan alat yang kuat dan terintegrasi yang memungkinkan pengembang untuk membuat, menguji, mempublikasikan aplikasi dengan efisiensi. Kemudian bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Kotlin, di mana Kotlin merupakan bahasa pemrograman open source yang dikembangkan oleh JetBrains untuk berbagai platform dan sangat populer digunakan pada pengembangan aplikasi Android. Selanjutnya, apa saja sih komponen yang saya gunakan dalam pengembangan aplikasi ini? Yang pertama, pasti ada Dtext yang dimana digunakan untuk menerima input dari pengguna seperti input username, email, dan password. Kemudian ada text view yang digunakan untuk menampilkan teks tadi. Setelah itu ada image view, di mana image view ini dapat digunakan untuk menampilkan gambar logo aplikasi, background aplikasi, dan sebagainya. Kemudian ada juga button, di mana button digunakan untuk menanggapi tindakan ketika pengguna menekan tombol tersebut seperti login, keluar, dan klik pesan. Kemudian ada juga checkbox, di mana checkbox ini dapat digunakan untuk pengguna atau user itu memilih satu atau berbagai opsi dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, selanjutnya hasil pengembangan. Kita masuk saja pada laporan yang sudah saya buat yang lebih lengkap. Nah, untuk pengembangan sendiri itu pada aplikasi vegetarian terdapat 6 activity, di mana activity pertama berupa splash yang menampilkan logo dari aplikasi vegetarian itu sendiri. Kemudian pada activity kedua setelah tampilan splash pertama yaitu logo, terdapat form login. Form login ini mengharuskan user untuk melakukan login dengan klik ketikkan username dan email. Jika sudah, dapat melakukan klik pada button login atau masuk. Jika pengguna belum memiliki akun, maka dapat melakukan pendaftaran atau register terlebih dahulu dengan klik pada teks register here yang berwarna biru. Nah, jika sudah login, maka akan muncul splash kedua, di mana splash kedua ini menampilkan moto lah dari aplikasi ini sendiri, yaitu healthy food dan healthy life. Nah, masuk pada aplikasi vegetarian dengan activity yang keempat, terdapat list menu. Di dalam list menu ini terdapat checkbox dan juga radio button. Checkbox yang tadi sudah saya sampaikan digunakan untuk memilih berbagai menu yang tersedia, bisa satu atau mungkin lebih dan bisa juga semua menu. Kemudian jika sudah memilih, kita dapat klik tombol pesan. Dan ketika kita klik tombol pesan akan menampilkan toast atau pesan sementara berupa menu yang kita pilih. Misalkan di sini kita pilih pada checkbox bagian spicy chicken yellow, maka dia akan menampilkan pesan atau toast sementara dengan nama spicy chicken yellow. Kemudian setelah ada tombol pesan, terdapat juga
tombol untuk keluar, di mana tombol keluar ini nanti akan mengembalikan pengguna kepada form login yang pertama tadi. Jika kita klik cancel, maka akan tetap berada di bagian list menu ini, dan jika tidak pun sama, akan tetap berada di tampilan list menu ini. Jika kita klik iya, kembali pada form login yang tadi. Kemudian aktiviti yang terakhir yaitu 6 hanya untuk menampilkan splash ucapan terima kasih untuk orderannya. Kemudian kita masuk saja pada demo aplikasinya. Kita buka Android Studio. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai Android Manifest, di mana yang Android Manifest ini digunakan untuk bagian mana sih yang mau kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita terdapat aplikasi yang pertama ini untuk login, di mana di tampilan login ini ada logo dari aplikasi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada register untuk daftar apabila kita tidak mempunyai akun. Setelah itu yang ketiga splash. Kemudian ada main activity 3, 2, dan 1. Kita lakukan demo aplikasi. Untuk demo aplikasi ini sendiri saya menggunakan device Reachable Experimental API 3 dari aplikasi Android Studio itu sendiri. Untuk runningnya memakan waktu yang agak lama ya, mohon maaf. Nah, sudah mulai muncul. Ini adalah splash pertama, yaitu menampilkan logo aplikasi dari Vegetarians. Nah, kemudian di sini kita lakukan login. Oh ya, untuk login sendiri dan pembuatan akun di sini sudah tersambung dengan Firebase. Nah, kita buka Firebase-nya. Nah, klik users. Nah, di sini merupakan akun-akun yang sudah terdaftar pada aplikasi Vegetarians. Dan kita kembali pada aplikasi, kita coba lakukan login dengan akun yang sudah terdaftar. Kita klik isikan password 3, 4, 7, 8, 9. Jika sudah mengisi inputan email dan password yang benar, kita klik login. Nah, setelah login tadi, maka akan muncul list menu yang ada pada aplikasi Vegetarians. Di sini terdapat banyak menu dengan panduan menu yang berbeda-beda. Nah, menu di sini itu bisa di scroll juga untuk memudahkan pengguna atau user memilih menu yang tersedia. Misalkan kita di sini memilih 2 menu, kemudian klik pesan.
Nah, pada klik pesan tadi muncul tos dari menu yang telah kita pilih. Kemudian setelah klik pesan itu berhasil, maka akan memunculkan splash berupa uh, foto dari aplikasi Vegetarians itu sendiri. Sebenarnya splash ini bisa kita ganti-ganti, tapi di laporan saya tadi berbeda dengan yang di sini. Tidak apa-apa, kita coba kembali. Nah, jika kita klik pada tombol keluar, maka akan muncul alert atau pesan berupa apakah Anda ingin keluar. Jika kita klik cancel atau tidak, maka tetap berada di aplikasi Vegetarians pada bagian list menu. Kita coba. Nah, cancel akan menampilkan tos cancel. Jika kita klik lagi dengan klik tidak, maka akan memunculkan tos tidak. Nah, kemudian coba kita klik keluar lagi dan kita klik iya. Nah, maka akan kembali ke pada halaman splash di sini. Coba kita kembali lagi. Lebih lengkapnya tadi sudah saya sampaikan pada berbagai aktiviti yang ada pada aplikasi Vegetarians. Mengapa pendemoan ini tidak sama seperti pada laporan? Karena beberapa foto atau bagian sudah ada perubahan sedikit. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat codingan atau shortcut dari aplikasi Vegetarians itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada main activity, di mana main activity ini kita gunakan untuk login. Login itu sendiri sudah kita autentikasikan dengan Firebase, di mana jika kita login dengan email atau password yang tidak sesuai yang sudah terdaftar, maka tidak akan bisa untuk melakukan login. Kemudian masuk pada activity yang kedua. Nah, activity yang kedua ini merupakan activity yang menampilkan list menu yang agak banyak. Di sini kita menggunakan checkbox untuk memilih berbagai menu yang ada. Sekitar 13 menu dengan ID gambar 1 sampai gambar 13. Kemudian ada juga untuk bagian pesan dengan button dan RID pesan untuk melakukan pemesanan, dan jika kita memilih menu maka akan memunculkan tos dari menu itu sendiri. Jika memilih semua maka akan memunculkan tos pada memilih semua. Nah, kemudian ada tombol keluar dengan ID keluar yang digunakan untuk kembali ataupun tetap berada di list menu itu jika kita pilih tidak atau cancel. Kemudian ada activity 3 untuk bagian terakhir hanya menampilkan space. Register. Nah, register sendiri itu digunakan apabila kita tidak mempunyai akun atau ingin membuat akun baru yang digunakan untuk login pada aplikasi Vegetarians. Jika membuat akun dengan password yang tidak sama, maka akan memunculkan tos password is not matching. Kemudian ada splash 1, kemudian juga ada splash 2. Nah, di sini juga terdapat daftar gambar yang lumayan banyak. Splash 1 yang ini berupa logo aplikasi, kemudian splash 2 juga
ada terdapat logo aplikasi dan moto yang digunakan pada aplikasi itu sendiri. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.